Bismillah, Alhamdulillah, Assalamualaikum. Om Ras nulis lagi nih dengan kisah terbarunya dari Tanah Kalimantan yang berjudul Pulik. Nama tempat dan tokoh sudah disamarkan. Dan ini dia selengkapnya di Tony FS. Tahun 2008, raut wajah Pak Budi terlihat murung. Helaan nafasnya terdengar berat. Kita tidak ada pilihan selain pulang ke kampung. Di sini, di kota besar ini, kita tidak akan bisa bertahan. Dan lagi, uang tabungan kita sudah mulai menipis karena memaksa bertahan di sini, ujar Pak Budi. Ia menatap istrinya yang duduk di sampingnya. Iya, aku setuju kalau kita pulang ke kampung saja. Mungkin di kampung kita bisa memulai usaha baru lagi. Iya, kamu benar. Dengan sisa tabungan, kita akan membuka usaha di sana. Tapi, apakah anak-anak akan setuju? Tanya istrinya ragu. Untuk saat ini, kita tidak perlu pendapat mereka. Kalaupun mereka tidak setuju, apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak punya pilihan. Mau tak mau, setuju tak setuju, kita harus pulang ke kampung, ujar Pak Budi tegas. Kita mau pindah kemana ya? Tanya Neni, anak bungsu Pak Budi yang berusia 7 tahun. Kita pulang ke kampung halaman ibu dan ayah. Di sana indah sekali. Kamu pasti suka, jawab Pak Budi menenangkan. Apa di sana ada kucing? Tanya Neni polos. Tentu saja ada. Dan kamu boleh pelihara 1 ekor. Hore! Sementara itu di sisi lain, papan bertuliskan selamat datang itu tampak sangat usang. Terlebih di kiri kanan jalan menuju desa itu hanya ada jajaran pohon karet saja. Suasana di sepanjang jalan sepi. Mungkin karena mereka sampai di sana saat menjelang maghrib. Mobil pick-up yang dikemudikan oleh Pak Budi terparkir di depan sebuah rumah berpagar usang. Rumah itu tampak gelap gulita. Halamannya pun sudah dipenuhi rumput-rumput liar yang tinggi. Pak Budi berjalan ke arah rumah yang berjarak puluhan meter dari rumah itu. Jangan bilang kalau ini rumah yang mau kita tempati, Bu, tanya Randy yang merupakan anak kedua di keluarga itu. Ibunya hanya terdiam. Ia sepertinya tak mau menjawab pertanyaan itu. Tidak berapa lama, Pak Budi kembali. Ia tersenyum dan memperlihatkan kunci rumah yang dipegangnya. Yah, ini serius kita mau tinggal di sini? Tanya Mary, yang sedari tadi diam. Iya, rumah almarhum kakekmu ini sebenarnya masih cukup bagus. Hanya saja tidak terawat. Kalau besok kita pangkas rumput-rumput liar itu, kalian akan melihat keindahan rumah ini, ujar Pak Budi. Mary dan Randy terlihat lesu setelah mendengar jawaban sang ayah. Berbeda dengan Neni yang terlihat cukup bahagia. Untuk malam ini, kita tidur di rumah sana dulu. Besok kita mulai bebersih rumah ini, ujar Pak Budi lagi sambil menunjuk ke arah rumah yang ia datangi tadi. Numpang tidur di situ? Tanya Mary. Enggak ayah, lebih baik aku tidur di sini, sahut Randy. Pak Budi saling berpandangan dengan istrinya. Kedua anak mereka itu memang lumayan keras kepala. Bila itu sudah kemauan mereka, maka akan sulit untuk dipatahkan. Akhirnya hanya Pak Budi, istrinya, dan Neni yang ikut tidur di rumah kenalan Pak Budi tersebut. Mary dan Randy tidur di pick-up yang memang sudah dipakaikan terpal sebagai penutup. Sementara itu pagi-pagi sekali, Pak Budi sudah membangunkan kedua anaknya itu untuk mengajak mereka berdua sarapan bersama. Ayo, kita makan dulu, biar semangat kerjasamanya, ujar Pak Budi tersenyum. Nanti saja ya, kami malu kalau harus ke rumah tetangga sana, ucap Mary. Ya sudah, ini ambil, kalian makan ya, kata Pak Budi seraya memberikan 2 bungkus nasi pada kedua anaknya itu. Setelah ayahnya pergi, Randy dan Mary membuka bungkusan nasi yang masih terbuat dari daun pisang tersebut. Aroma wangi nasi kuning dan masak habang menggugah selera mereka. Ya, walaupun mereka tumbuh besar di kota besar, namun mereka sangat menyukai masakan-masakan sederhana seperti itu. Masak habang, sedapnya.
Sekitar pukul 8, Pak Budi datang bersama beberapa orang. Masing-masing mereka membawa peralatan seperti parang, cangkul, selang air, dan lain-lain. Mereka membantu keluarga Pak Budi untuk membersihkan area rumah dari rumput-rumput liar yang memang sudah sangat tinggi. Sementara itu, Mary dan ibunya mulai membersihkan bagian dalam rumah yang sudah penuh dengan debu dan kotoran kelelawar. Kita bersihkan bagian kamar dulu, Mer, supaya malam ini kita sudah bisa tidur di sini, ujar ibunya. Rumahnya besar juga ya, Bu, celoteh Neni yang bermain di atas alas yang baru saja digelar oleh ibunya. Kamu jangan kemana-mana ya, di sini saja mainnya. Iya, Ibu, jawab Neni sambil terus memainkan mainannya. Selang yang dipinjamkan oleh orang-orang tadi sangat membantu mereka untuk menyiram dan membersihkan area kamar. Setelah 1 jam berlalu, akhirnya satu kamar yang lumayan besar itu berhasil dibersihkan. Mary membuka jendela yang tadi sudah ia bersihkan juga. Jendela itu mengarah ke halaman samping rumah yang masih dibersihkan oleh Pak Budi. Mary, bantu ibu bersihkan kamar yang ini lagi dong, panggil ibunya. Mary keluar dan melihat ibunya memasuki kamar yang tepat berada di seberang kamar yang baru saja mereka bersihkan tersebut. Rumah ini ada berapa kamar, Bu? Tanya Mary. Kata ayahmu ada 3 kamar. Mungkin satunya ada di ruangan lain. Nanti kita cari. Yang pasti kita bersihkan ini dulu. Mary mengangguk, meski tangannya sudah sakit karena mengikat lantai dan dinding. Berbeda dengan kamar sebelumnya. Kamar itu terlihat masih ada beberapa barang, seperti lemari pakaian, dan ada beberapa foto yang masih terpajang di dinding. Ini foto saat ayah masih muda, Bu? Tanya Mary mendekatkan wajahnya ke arah foto tersebut. Iya, Mary mengangguk. Kita apakan fotonya, Bu? Biarkan saja dulu, Mer. Nanti kalau di luar sudah bersih, akan ibu pindahkan fotonya keluar. Kalau lemari ini, masih baguskah lemarinya? Ujar ibunya balik bertanya, sembari memeriksa keadaan lemari itu. Coba, kamu panggil Randy dulu, Mer, suruh ibunya. Mary tak banyak tanya, ia langsung memanggil Randy keluar. Kenapa, Bu? Tanya Randy setelah masuk ke dalam kamar. Itu, tolong bantu ibu dan Mary memindahkan lemari ini keluar. Namun baru saja akan mengangkatnya, sebagian pintu lemari itu sudah terlepas karena jabuk. Tawa Randy pecah ketika melihat Mary berlari ketakutan menghindari kecoa yang berterbangan. Sekitar pukul 5 sore, pekerjaan mereka akhirnya selesai juga. Di luar rumah tampak sudah jauh lebih bersih dan rapi dari sebelumnya. Sementara di dalam rumah, hanya bagian 2 kamar dan dapur yang berhasil dibersihkan hari itu. Yah, tanganku rasanya mau copot menyikat lantai dan dinding. Apa tidak sebaiknya ayah upah orang untuk membantu membersihkan rumah ini? Ujar Mary saat mereka sedang menikmati makan malamnya. Ya, nantilah. Ayah akan tanya-tanya siapa yang mau bantu-bantu, jawab Pak Budi. Yah, lantai kamarnya masih hitam, padahal sudah kusikat dengan kuat. Nanti aku minta belikan karpet ya. Karpet plastik juga nggak apa-apa. Lantai rumah ini dari kayu ulin dan sudah tua sekali. Jadi wajar warnanya hitam. Tapi aku kurang suka ya. Warna hitam menyerap cahaya. Ruangan kamar jadi gelap meski lampunya terang. Iya, besok ayah belikan karpet plastik, ujar Pak Budi mengalah. Karena mereka belum mengurus pemasangan listrik kembali, jadilah malam itu mereka tidur dengan menggunakan lampu tembok yang dipinjam dari tetangga. Malam itu mereka tidur dengan sangat nyenyak, dikarenakan tubuh yang sangat lelah setelah bebersih seharian. Pagi harinya, saat Mary terbangun, jam tangannya menunjukkan pukul 9 pagi. Ia melihat di luar ada Randy dan Neni yang sedang bermain, sementara ayah dan ibunya tidak terlihat. Ayah dan ibu kemana, Ren? Katanya tadi ke pasar, jawab Randy. Oh iya, di dapur ada makanan untukmu. Mary berjalan ke arah dapur setelah memakan makanan yang ditinggalkan untuknya. Mary berjalan-jalan mengelilingi rumah tersebut. Katanya ada 3 kamar. Lalu kamar ketiganya ada di mana? Ujar Mary bertanya-tanya. Rumah itu cukup luas dan memiliki beberapa ruangan. Wah, luas sekali.
Dan masih banyak ruangan yang belum dibersihkan. Semoga saja ayah menuruti permintaanku semalam, gumam Mary sembari menatap ke setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, matanya terpaku pada sebuah pintu dari kayu ulin. Pintu itu digembok. Kemungkinan ada barang berharga di dalamnya, pikir Mary. Ia mencoba membuka gembok di pintu itu dengan penuh semangat, berharap akan menemukan sesuatu yang berharga. Namun, setelah beberapa kali mencoba, akhirnya Mary menyerah dan memilih untuk meminta bantuan pada Randy. Pintu yang ini digembok, Ren. Barangkali saja ada emas atau uang yang tersimpan di sini, ujar Mary. Ah, mana mungkin. Masa ada orang ninggalin emas dan uang di rumah kosong? Jawab Randy tak percaya. Makanya kita cek dulu. Kalau ada kan hasilnya bisa kita bagi dua, ujar Mary. Meski meragukan pemikiran kakaknya itu, tapi Randy tetap menurut saja dan membantu Mary membuka gembok di pintu tersebut. Setelah berhasil, Mary masuk lebih dulu dengan penuh semangat. Ruangan itu gelap dan banyak lemari di sana. Bau apek bercampur aroma tidak sedap lainnya sangat mengganggu Mary. Mary membuka beberapa jendela di kamar tersebut. Dan setelah bau tak sedap sedikit berkurang, Mary mulai mencari-cari benda berharga yang ia yakini berada di kamar itu. Ini bekas kamar siapa ya? Tanya Randy melihat ke seluruh ruangan. Di sana ada ranjang yang di atasnya masih ada kasur dan kelambu tilai. Di samping tempat tidur itu juga ada meja kecil dan gelas air yang sudah kosong tentunya. Di dalam lemari yang Mary buka pun masih banyak baju-baju yang tertata rapih. Sepertinya barang-barang di kamar itu memang sengaja tidak dibuang. Entah tujuannya untuk apa. Keluar yuk, bau banget di sini, ajak Randy. Ren, kamar ini di ujung sekali ya. Pas jendela dibuka juga pemandangannya ada kuburan dan pohon-pohon pisang. Aku sih nggak mau tidur di sini, ujar Mary. Sama, aku juga nggak mau tidur di situ. Kenapa? Takut? Kamu kan laki-laki. Siapa yang takut? Kamar bau begitu, siapa yang mau? Jawab Randy. Kan nanti dibersihkan. Ya udah kamu aja tidur di situ. Ih, enak aja. Saat Pak Budi dan Bu Warni pulang, Mary langsung membantu kedua orang tuanya untuk mengangkat barang-barang. Sebentar lagi, orang-orang yang mau bantu kita bersih-bersih datang, ujar Pak Budi tersenyum menatap anak gadisnya itu. Yah, tadi kami nemu kamar, paling ujung. Kamarnya digembok, tapi berhasil Randy buka. Terus di kamar itu isinya ada kasur, kelambu dan lemari berisi baju-baju. Itu bekas kamar siapa ya? Tanya Mary. Oh itu dulunya kamar almarhum adik ayah. Dia meninggal saat berusia 16 tahun. Tercebur di sumur saat akan menimba air dan penyakit epilepsinya kambuh. Barang di kamarnya memang sengaja tidak dibuang atau dikasihkan ke orang, sebab nenekmu melarang. Sumur yang kita gunakan itu ya? Tanya Mary merinding. Bukan, tapi sumur yang dulu. Sumur itu sudah lama ditutup, ditimbun dengan tanah dan batu. Di mana lokasi sumurnya ya? Tanya Mary. Ayah lupa, Mer, jawab Pak Budi tersenyum. Mary membawa masuk satu persatu gulungan karpet plastik yang dibeli ayahnya. Salah satunya ia letakkan di dalam kamar, yang nantinya akan ia gunakan sebagai kamar tidurnya. Setelah memasang karpet di lantai kamarnya, Mary berdiri menatap kamar tersebut. Ia cukup puas dengan hasilnya. Tidak berapa lama, terdengar beberapa orang yang masuk ke dalam rumah. Mereka ada 3 orang. Salah satunya seorang gadis sepantaran Mary. Gadis itu tampak tersenyum melihat Mary. Mau aku bantu? Tanya gadis itu pada Mary. Boleh, tolong bantu aku menyusun barang-barangku ya, jawab Mary sambil tersenyum. Namamu siapa? Tanya Mary. Midah. Kalau kamu? Mary. Oh ya Midah, kamu tahu cerita tentang orang yang tercebur ke dalam sumur di rumah ini? Midah mengangguk. Aku pernah dengar ceritanya. Katanya dulu pemuda yang meninggal itu disukai makhluk halus. Bahkan beberapa kali sempat menghilang selama 2 atau 3 hari.
Tapi entahlah Mer, aku nggak tahu pasti ceritanya benar atau tidak. Sementara itu, pintu kamarnya ditutup dulu ya Mer, nanti cipratan airnya masuk ke dalam, ujar ibunya memotong obrolan kedua gadis itu. Setelah seharian membersihkan rumah tersebut dengan dibantu beberapa orang, akhirnya rumah itu pun bersih dan siap dihuni. Beberapa perabotan seperti meja dan kursi yang terbuat dari kayu ulin sengaja tak mereka buang, karena memang masih layak dan kokoh untuk digunakan. Yah, kamar yang di ujung itu sudah dibersihkan juga kah? Tanya Mary. Biarkan saja Mer. Lagi pula, ayah rasa kalian tak ada yang mau tidur di kamar itu kan? Mary mengangguk. Tapi tetap saja ya, kalau dibiarkan seperti itu kan jadi seram. Dan coba ayah bayangkan, kalau di kamar itu banyak kecoa dan tikus, terus mereka kelayapan kesana kemari. Hii. Setelah selesai makan malam bersama, Mary masuk kamar lebih dulu, sementara ayah dan ibunya masih mengobrol di dapur. Begitu juga dengan Randy dan Nanny yang masih bercengkrama di atas kursi ulin di dapur. Mary mengeluarkan buku bacaannya dari dalam kotak yang penuh berisi buku. Mary membaringkan tubuhnya yang terasa penat di atas kasur tipis itu. Iya, tak banyak yang bisa mereka bawa dari rumah mereka di kota. Hanya kasur tipis dan beberapa barang mereka masing-masing yang bisa dibawa dengan mobil pickup itu. Kata ayahnya, di sini nanti mereka akan membeli lagi barang-barang seperti punya mereka dulu. Dalam beberapa saat saja, Mary sudah terlelap dalam tidurnya. Namun, suara langkah mondar-mandir di depan kamarnya itu membuat Mary kembali membuka matanya. Ia merasa sangat terganggu dengan suara langkah kaki mondar-mandir di luar sana, yang seperti disengaja dengan menghentak-hentakan kaki agar menimbulkan suara gaduh. Ren, jangan bikin aku marah, tegur Mary yang yakin jika itu adalah ulah adiknya. Suara langkah itu berhenti seketika. Mary menghela nafas panjang, kemudian kembali memejamkan matanya. Namun baru saja ia memejamkan mata, suara langkah kaki itu kembali terdengar. Bahkan hentakannya lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, Mary yang kesal dengan suara-suara pengganggu itu pun beranjak dari kasur dan langsung membuka pintu tanpa aba-aba, bersiap memarahi siapapun yang telah menciptakan suara-suara itu. Akan tetapi, ketika pintu dibuka, suasana di depan kamar tersebut sepi dan tak ada orang. Mengira kalau Randy sudah sembunyi di kamar orang tua mereka, Mary lantas masuk ke kamar itu. Tapi ternyata di dalam kamar itu pun tak ada siapapun. Dengan wajah kesal, Mary berjalan ke arah dapur dan melihat orang tuanya beserta Randy dan Nanny masih ada di sana. Mau kue, Mer? Tanya ibunya. Ren, kamu mau apa sih ya? Aku capek ngantuk. Kamu malah mondar-mandir di depan kamar. Kalau mau bercanda lihat situasi dong. Bentak Mary pada Randy yang pada saat itu sedang makan kue. Hah? Kok aku? Aku dari tadi di sini, Mer. Tanya ayah, ibu sama Nanny kalau nggak percaya. Balas Randy tak terima dituduh. Iya, Mer. Randy sama Nanny dari tadi di sini kok. Mereka nggak ada yang masuk ke dalam, ucap ayahnya. Mary terdiam. Ia masih tak percaya. Tapi ayahnya tak pernah sekalipun berbohong padanya. Mungkin yang kamu dengar itu suara-suara tikus berlarian. Maklumlah, Mer. Ini kan rumah sudah lama tidak ada yang menempati. Jadi ya wajar kalau banyak tikus. Mana ada suara tikus kayak orang lagi jalan gitu? Gerutu Mary lalu berbalik masuk ke dalam. Aneh, sahut Randy. Sementara itu, semalam aku mendengar seperti ada suara orang tertawa di luar jendela, ujar ibunya Mary pada suaminya yang saat itu sedang menikmati sarapan paginya. Paling suara hewan, Bu, ujar Pak Budi. Bagaimana kalau kita adakan acara selamatan di rumah ini? Iya, bagaimanapun kan rumah ini sudah sangat lama tidak ada yang menempati. Jadi wajar kalau ada jin yang tinggal di sini. Baiklah, nanti kita adakan acara selamatan ya. Bagaimana kalau malam Jumat ini? Boleh. Semakin cepat justru semakin bagus kan? Singkat cerita, sore itu orang-orang diundang oleh Pak Budi mulai berdatangan. Acara selamatan di rumah itu berjalan dengan lancar. Akan tetapi, setelah tamu-tamu yang diundang pulang,
keluarga Pak Budi mulai mengalami kejadian-kejadian aneh. Dimulai dari Neni yang menangis terus-terusan hingga kejang-kejang. Matanya lekat menatap ke sudut ruangan, membuat Mary yang melihat itu menjadi merinding. Bukannya menjadi tenang. Setelah acara selamatan itu diadakan, rumah itu menjadi jauh lebih menyeramkan. Nen, saat kamu nangis malam itu, kamu nunjuk-nunjuk ke sudut sana. Memangnya di sana ada apa? Tanya Mary pada Neni yang sedang bermain. Mendengar pertanyaan kakaknya itu, Neni langsung menyembunyikan wajahnya di lengan Mary, seperti orang ketakutan. Ada apa, Neni? Nenek-nenek itu menyeramkan, Kak. Wajahnya gosong, kepalanya botak, giginya taring semua. Ujar Neni mulai menangis. Nenek-nenek? Neni mengangguk dan tangannya semakin erat memeluk lengan Mary. Kenapa adikmu menangis, Mer? Bu, ibu ngerasa aneh gak sih sama rumah ini? Aneh gimana, Mer? Suara derap langkah kaki di malam hari, suara orang nangis, suara orang ketawa. Dan Neni bilang pada malam itu penyebab dia nangis karena melihat penampakan nenek-nenek menyeramkan. Ibunya tak menyahut. Bu, Sementara itu, permisi, ucap seorang dari luar. Bu Warni lantas keluar untuk melihat siapa yang datang. Rupanya, yang datang adalah Midah. Ia membawa beberapa macam makanan mentah, seperti singkong dan ubi. Ini dari ibu saya, ucap Midah tersenyum. Masuk dulu yuk, main sama Mary, ajak Bu Warni. Dengan sopan Midah mengikuti Bu Warni masuk ke dalam rumah. Kamu dah, sapa Mary saat melihat Midah masuk ke dalam rumah bersama ibunya. Duduk, Acil mau ke dapur dulu, ujar Bu Warni sembari tersenyum pada Midah. Sepeninggal ibunya ke dapur, Midah dan Mary mulai mengobrol, mulai dari topik yang ringan hingga ke kejadian aneh yang dialami keluarga Mary semenjak tinggal di rumah tersebut. Kata ayahku, suara orang ketawa dan nangis-nangis di tengah malam itu kemungkinan ODGJ, karena katanya di sini ODGJ dibiarkan berkeliaran. Memangnya benar seperti itu dah? Dulu memang ada ODGJ di desa ini, Mer. Tapi dia sudah meninggal 3 tahun lalu, Mer. Setauku selain dia, tidak ada lagi ODGJ di desa ini, ujar Midah. Malam itu, setelah acara selamatan, Neni nangis-nangis sampai kejang. Matanya lekat menatap ke satu sudut. Dan hari ini saat aku tanya, Neni malah nangis lagi dan menutup wajahnya di lenganku. Katanya ada nenek-nenek berwujud menyeramkan di sudut sana dah. Mer, kamu mau ikut aku? Kemana dah? Aku ingin mengajakmu ke rumah nenek Talim. Beliau orang paling tua di desa ini. Aku rasa beliau pasti tahu tentang kejadian-kejadian di rumah ini sebelumnya. Mendengar itu, Mary langsung mengangguk. Setelah mengambil tasnya, Mary lantas berpamitan pada sang ibu yang sedang memasak kue di dapur. Aku mau jalan-jalan sama Midah ya, Bu. Iya, hati-hati ya. Mary dan Midah berjalan menyusuri jalanan desa yang cukup sepi tersebut. Sepi ya, ujar Mary. Iya, Mer, kalau jam segini orang-orang ke Padang atau ke ladang gitu, Mer. Mary mengangguk. Itu rumahnya, Mer, ujar Midah menunjuk ke sebuah rumah kayu kecil dengan halaman yang dipenuhi jajaran pohon mangga dan rambutan. Terlihat seorang nenek tua yang sedang membelai kucingnya di teras rumah kecil itu. Ini Ulun, Midah. Ulun kasini lawan kawan Ulun, anak Paman Budi. Aku tidak terlalu mengerti bahasa Banjar dah. Apa beliau tidak bisa bahasa Indonesia? Nenek, ini saya Midah. Saya kemari bersama teman saya, anak Pak Budi, namanya Mary. Si nenek menoleh ke arah Mary dan hampir membuat Mary berteriak ketakutan. Kenapa takut, Cuk? Tanya nenek Talim terkekeh. Bahari, waktu aku masih dadaran, dulu, waktu aku masih berumur belasan tahun, rumah sawah atau gubuk tempat menyimpan padi dan beristirahat petani. Waktu aku masih berumur belasan tahun, rumah sawah milik kami terbakar. Padahal di dalam gubuk itu masih ada beberapa karung padi yang belum sempat kami bawa pulang. Tidak bisa memikirkan apa-apa lagi.
Aku langsung masuk ke dalam gubuk kami itu, berusaha mengeluarkan karung-karung berisi padi yang ada di dalam. Namun baru 2 karung yang berhasil aku keluarkan. Tiba-tiba balok yang digunakan untuk menyangga loteng-loteng kecil tempat menaruh padi saat banjir itu jatuh dan menimpa wajahku dalam keadaan yang masih berapi-api. Aku masih sangat jelas mengingat kejadian itu. Beruntungnya aku berhasil keluar setelah terkena runtuhan balok itu. Setelah diterjemahkan oleh Mida seperti itu dalam bahasa Indonesia. Mary menatap iba pada nenek Talim. Wajah tuanya itu dihiasi dengan bekas luka bakar. Bahkan sebelah matanya tidak bisa dibuka lagi. Itu sudah cerita lama. Jadi kalian berdua kesini mau apa? Dibuam ikam berdua kesini anak bapak? Ujar nenek Talim. Dia ini mau tahu cerita tentang rumahnya, Nek. Karena sejak awal mereka datang itu seperti sudah mengalami gangguan. Katanya kalau malam sering ada suara seperti orang menangis, orang tertawa. Rumah Bakas Kardiman itu memang banyak iblisnya. Dulu di rumah itu bekas pembunuhan satu keluarga. Anaknya yang selamat malah bunuh diri di rumah itu juga. Rasanya seingat nenek anak itu berumur 17 tahun. Lalu setelah itu, rumah tersebut dibeli oleh almarhum kakekmu. Rumah itu direnovasi sampai jadi bagus seperti sekarang. Tapi tidak lama rumah itu kembali memakan korban lagi, yaitu adik ayahmu. Jadi yang gak beres itu memang dasar rumah dan tanahnya ya, Nek? Tanya Mary. Oh, iya. Rasanya di tanah rumah itu dahulunya ada pohon kariwaya atau beringin. Pohonnya besar sekali. Pohon tersebut ditebang, dan yang tukang tebang meninggal semua setelahnya. Ada yang meninggal mendadak setelah 2 hari sehabis menebang pohon itu. Ada yang 4 hari, seminggu. Pokoknya semua yang menebang pohon tersebut meninggal. Mary terdiam mendengar cerita nenek Talim. Kita pulang dulu yuk, Mer. Nanti kamu dicariin ibumu, ujar Midah mengacaukan lamunan Mary. Setelah berpamitan dengan nenek tua itu, kedua gadis itu pun langsung berjalan pulang. Aku duluan ya, Mer, ujar Midah. Kamu gak mampir ke rumah dulu? Nanti saja, Mer, kapan-kapan, jawab Midah sebelum pergi meninggalkan Mary. Mary berjalan pelan menuju rumahnya. Yah, iya, Mer. Rumah ini berhantu. Katanya di rumah ini pernah ada pembunuhan satu keluarga, dan anak yang selamat dari pembunuhan itu mati bunuh diri. Ayah tak pernah mendengar cerita seperti itu, Mer. Kamu dengar cerita dari mana memangnya? Ujar ayahnya masih asyik menyantap makan malam mereka saat itu. Aku tahu dari nenek Talim ya. Mer, kalaupun itu cerita benar, memangnya kenapa kalau kita menempati rumah ini? Kan kamu tahu sendiri, kalau orang yang sudah meninggal itu tidak bisa jadi hantu. Katanya di tanah ini, sebelum rumah ini dibangun ya, dulunya ada pohon beringin. Dan ketika pohon itu ditebang, semua para penebangnya meninggal mendadak ya. Lalu setelahnya keluarga yang tinggal di rumah ini dibunuh. Anaknya yang selamat malah bunuh diri. Kemudian setelah rumah ini dijual dan lalu dibeli oleh kakek, nggak lama setelah itu adik ayah meninggal kan. Coba ayah pikirkan, apa itu kebetulan? Lalu kalau benar apa yang harus kita lakukan, Mer? Tanya Pak Budi menghentikan makannya lalu menatap Mary. Kita pindah ya. Pak Budi menghela nafas panjang. Kamu tahu kan kenapa kita sampai pindah ke sini? Aku tahu ya, tapi sudah, Mer. Ayah tahu kamu kesal karena pindah ke kampung. Tapi sekarang kita benar-benar tidak ada pilihan. Uang yang kita tabung selama ini sudah sangat menipis. Dan hanya di sini harapan kita untuk membuka usaha mungkin bisa berjalan lancar. Mary terdiam. Kepalanya tertunduk menatap butiran-butiran nasi dan lauk di dalam piringnya yang masih tak tersentuh. Mary beranjak dari dapur dan masuk ke dalam. Ia berbaring di kasur itu dengan berbagai macam perasaan yang sulit ia ungkapkan. Mer, panggil Randy. Makan dulu yuk, ini kubawakan untukmu. Aku gak lapar.
Nanti masuk angin, Mer. Mer, kamu tahu nggak? Sebenarnya, aku juga pernah melihat sesuatu dari jendela dapur. Awalnya aku kira ada maling, tapi setelah aku intip, aku lihat ada perempuan berdiri di depan jendela itu. Aku sih nggak lihat wajahnya, karena dia membelakangi jendela. Tapi, aku bisa mencium bau kencur yang menyengat dari luar jendela. Kurasa perempuan itu bukan manusia, Mer. Lanjut Randy pelan. Mary bangun dari kasur dan menatap serius wajah adiknya itu. Kan, berarti bukan cuma aku yang merasakan hal-hal ganjil di rumah ini. Dan dari cerita nenek Talim, bisa aku simpulkan kalau setiap orang yang tinggal di sini akan mati. Tapi sampai sekarang ayah enggak kan? Bagaimana kalau nanti? Mary, jangan ngomong begitu dong. Omonganmu itu sama saja seperti mendoakan. Ngomong tuh yang baik-baik, Mer. Makanya aku mau pindah di rumah ini sesegera mungkin, Ren. Sebelum terjadi sesuatu sama keluarga kita. Sulit, Mer. Kamu tahu ayah gimana kan? Tapi kurasa itu hanya makhluk halus penunggu rumah ini, Mer. Namanya juga rumah yang sudah lama kosong kan? Jadi wajar saja kalau ada mereka. Saat kedua kakak beradik itu masih asyik mengobrol, tiba-tiba buku-buku Mary jatuh dari atas meja. Padahal tidak ada siapapun yang menyenggolnya. Randy langsung merapatkan tubuhnya pada sang kakak. Apa itu tadi, Mer? Belum sempat menjawab, dari luar terdengar suara tangisan Neni yang sangat kencang. Bergegas mereka berdua keluar untuk melihat apa yang terjadi. Ada apa, Neni? Kok kamu nangis? Tanya Mary. Ibu, Kak, ibu, ujar Neni yang saat itu sudah berada dalam pelukan kakaknya. Randy, panggil Pak Budi dengan nada suara seperti sedang menahan sesuatu. Mendengar panggilan sang ayah, Randy bergegas ke dapur. Rupanya di sana ibunya sedang dipegangi oleh ayahnya. Terlihat tangan Pak Budi sudah terluka akibat sayatan dari pisau yang dipegang oleh Bu Warni dengan erat. Saat Randy menyentuh tubuh ibunya, bermaksud untuk mengambil pisau yang dipegangnya, mendadak tubuh Bu Warni lemas. Bu Warni jatuh pingsan. Mary yang melihat kejadian itu tampak sangat khawatir dengan ibunya. Bu, panggil Randy. Ayo angkat ke kamar, ujar Pak Budi. Setelah Bu Warni dibaringkan di atas kasur dan keadaan saat itu sudah sedikit lebih tenang, Mary langsung menghujani ayahnya dengan berbagai macam pertanyaan. Ayah tidak tahu, Mer. Saat mencuci piring, ibumu tiba-tiba berbicara sendiri. Entah, ayah pun tidak mendengar dengan jelas apa yang dia gumamkan tadi. Lalu ibumu beranjak dengan pisau di tangannya. Tanpa aba-aba, ibumu langsung menebas-nebaskan pisau itu pada ayah. Cerita Pak Budi. Ibu kesurupan? Tanya Randy. Pak Budi terdiam. Sudah kubilang kan ya, kalau rumah ini berhantu, sebaiknya kita pindah saja dari rumah ini sebelum sesuatu yang jauh membahayakan terjadi. Mer, ini tidak ada hubungannya dengan rumah. Apa yang terjadi pada ibumu tadi bukan berarti dia kesurupan atau apalah itu. Ayah rasa ibumu terlalu stres memikirkan keadaan keuangan kita saat ini. Mary terdiam. Ia tak ingin berbicara apa-apa lagi. Meyakinkan ayahnya terlalu sulit untuk dilakukan. Mungkin itulah sebabnya kenapa Mary dan Randy lumayan keras kepala. Sebab sifat keras kepala itu sendiri diturunkan langsung oleh sang ayah. Di sisi lain, Bu, kenapa, Mer? Tanya ibunya yang hari itu sedang memasak di dapur. Boleh Mary bertanya? Tidak biasanya, kalau kamu mau nanya sesuatu, izin dulu, ujar ibunya tersenyum. Itu sebenarnya begini, Bu. Ibu ingat kejadian malam di saat tangan ayah terluka? Ibunya mengerutkan alis. Ibu tidak ingat pasti. Saat itu, ibu merasa sangat mengantuk. Lalu ibu tidur. Tapi ibu masih bisa mendengar suara kalian seperti ribut-ribut. Mary terdiam. Jelas apa yang dikatakan ibunya saat itu berbanding sangat jauh dengan kejadian beberapa waktu lalu. Memangnya kenapa, Mer? Oh enggak, Bu, bukan apa-apa. Oh iya, Bu, ayah kemana? Loh, kan kamu sudah tahu kalau ayahmu dan adikmu pergi kota untuk membeli barang-barang jualan.
Mary tertawa. Oh iya ya, Mary lupa Bu. Kak Mary, tolong buatkan kapal dong, ujar Nendi seraya memberikan selembar kertas pada Mary. Acil, sementara itu panggil seseorang dari luar terdengar. Nah, itu ada yang mau beli Mer, ujar ibunya. Mary beranjak dan menggantikan ibunya untuk memasukkan ikan ke dalam wajan berisi minyak panas. Ya, mereka sudah mulai berjualan sembako. Walaupun barang-barang jualan itu masih harus dimasukkan dan dikeluarkan pada saat buka dan tutup. Karena mereka belum membuat toko permanen di halaman. Belum ada dana, kata ayahnya. Mary sendiri sangat jarang melayani para pembeli, dikarenakan ia tidak terlalu pandai berbahasa Banjar. Di sisi lain, Mary, bangun Mer, panggil Randy pada sang kakak yang sudah terlelap tidur. Kenapa sih? Kamu dengar suara itu gak sih? Aku gak bisa tidur gara-gara suara itu. Mary menyipitkan matanya. Ia masih terasa kelat. Ia mencoba mendengarkan suara apa yang dimaksud oleh Randy. Namun rupanya, Mary tidak bisa mendengar suara apapun selain suara nafas mereka berdua. Gak ada tuh. Ada Mer, coba dengerin lagi. Gak ada Randy. Ada tuh kayak orang lagi mandi. Astaga, sana-sana aku mau tidur, usir Mary pada adiknya yang ia anggap hanya bercanda. Serius beneran Mer, aku gak bohong. Mary tak menyahut. Ia menarik selimutnya hingga menutupi wajahnya. Sementara Randy kembali ke kasur miliknya yang juga ada di kamar itu, tapi terpisah oleh tirai. Tirainya tutup Ren, ujar Mary dari dalam selimut. Suasana hening malam itu benar-benar terasa mencekam. Randy mencoba untuk tidur, namun suara-suara itu masih terus menghantuinya. Keesokan paginya, setelah bangun dari tidurnya yang sangat nyenyak, Mary berjalan ke arah dapur untuk segera mandi. Sementara ibunya tengah membuat sarapan untuk mereka. Panggil Randy ya Mer, ujar ibunya saat Mary baru saja duduk di depan piring yang sudah tersusun rapi. Mary beranjak dan kembali masuk ke dalam untuk memanggil Randy yang sepertinya masih tertidur. Namun ketika tirai yang memisah ruangan mereka itu dibuka, Mary tak melihat keberadaan Randy di sana. Randy gak ada Bu, ujar Mary memberitahu ibunya. Loh, kemana dia? Mary mengangkat bahunya sebagai tanda bahwa ia juga tak mengetahui kemana Randy pergi. Randy ada di luar, tanya Bu Warni pada Pak Budi yang baru saja masuk. Tidak ada. Bukannya katamu tadi dia belum bangun? Iya, tapi kata Mary Randy tidak ada di kamar. Pak Budi mengerutkan alisnya. Kemana dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Rismayanti binti Kasim pada pukul 12 malam tadi, dan insya Allah akan dimakamkan pada pukul 10 hari ini. Sekali lagi, pengumuman yang disiarkan dari masjid di desa itu membuat keluarga Pak Budi sedikit terkejut. Ada yang meninggal ya? Tanya Mary. Iya, nanti kita melayat ke sana, ujar Bu Warni. Permisi, ujar seseorang dari luar. Bu Warni bergegas ke depan untuk melihat siapa yang datang. Maaf Cil, kata mama saya disuruh ke rumah Acil. Barangkali Acil mau melayat tapi tidak tahu rumahnya, ujar Midah. Oh ya, Acil memang ingin pergi melayat dah. Ayo masuk dulu, kita sarapan sama-sama ya, ujar Bu Warni pada Midah. Saya sudah sarapan Cil, tadi baru saja sebelum kemari, ucap Midah menolak halus ajakan Bu Warni. Ya sudah, kalau begitu tunggu Acil di dalam ya. Saya menunggu di sini saja, Cil, tolak Midah sambil tersenyum. Baiklah, tunggu sebentar ya. Inggih. Bu Warni masuk meninggalkan Midah yang duduk di luar rumah seorang diri. Entah kenapa, gadis itu tak mau lagi masuk ke dalam rumah. Siapa Bu? Tanya Mary. Midah. Mary membulatkan bibirnya sambil mengangguk, dan ia kembali melanjutkan makannya. Bu Warni melihat proses pemakaian kain kafan pada almarhumah Rismayanti tersebut. Masih muda sekali ya, ujar Bu Warni setelah mereka pulang melayat. Iya, masih 23 tahun. Pendarahan setelah melahirkan. Kalau kata kita naik ke aliran, jawab ibunya Midah.
Bu Warni mengangguk. Kasihan bayinya, gumam Mary. Sesampainya mereka di rumah, Bu Warni belum juga melihat keberadaan Randy. Tidak biasanya Randy pergi tidak ada izin sama sekali, ujar Bu Warni. Hingga malam hari, Randy belum juga pulang, membuat kedua orang tuanya menjadi gelisah dan khawatir. Tiba-tiba Mary teringat sesuatu. Yah, ayah inget nggak dulu almarhum adik ayah juga pernah menghilang beberapa kali sebelum meninggal, katanya. Pak Budi melotot. Ia seperti mengingat sesuatu. Dan belum sempat Mary menyelesaikan perkataannya, Pak Budi langsung keluar rumah. Entah kemana Pak Budi pergi saat itu. Tidak berapa lama, Pak Budi datang bersama 2 orang tetangga. Kalian tunggu di rumah saja ya. Ayah akan pergi mencari Randy, ujar Pak Budi berpamitan. Kemana? Tanya Bu Warni terdengar sangat panik. Tak menjawab pertanyaan istrinya, Pak Budi lantas mengajak 2 tetangganya itu untuk bergegas pergi. Mary dan ibunya menunggu kedatangan Pak Budi dengan perasaan gelisah. Terlihat di atas karpet, Neni sudah tertidur lelap. Ya Tuhan, semoga semuanya baik-baik saja, ucap ibunya mulai terisak. Randy pasti baik-baik aja, Bu. Sekitar 1 jam berlalu, terdengar suara orang ribut-ribut di luar rumah. Rupanya yang datang adalah Pak Budi dan beberapa orang yang membopong tubuh Randy. Randy kenapa ya? Ketemu di mana? Tanya Mary bertubi-tubi. Letakkan saja dulu di situ, ujar Pak Budi menunjuk ke arah karpet yang memang digelar untuk menutupi lantai ruangan tersebut. Ambil bantal, Mer, suruh Pak Budi. Ada apa ini sebenarnya? Kamu ketemu Randy di mana? Tanya Bu Warni dengan suara bergetar. Kami tatamui nyanyi pas hendak tulak mencari iwa tadi. Kami bertemu dia ini saat akan pergi mencari ikan tadi. Dia seperti orang linglung. Dia cuma berdiri dan diam di bawah pohon beringin itu. Cerita salah satu bapak-bapak yang di pinggangnya masih terdapat tempat wadah ikan yang digantung pada tali pengganti sabuk. Mary tak bisa berkata-kata. Entah apa yang terjadi pada adik laki-lakinya itu. Terbersit rasa penyesalan di hati Mary saat mengingat ia yang tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Randy di malam sebelum Randy menghilang. Semalaman, Mary berusaha untuk tidak tertidur dan terus menemani sang adik. Namun seberapa kuat pun ia menahan rasa kantuknya, Mary akhirnya tertidur. Di sana juga ada ayah, ibu, dan juga Neni yang memang sudah tidur sejak tadi. Priak! Mary terbangun. Karena suara itu, dalam keadaan yang masih setengah sadar, Mary melihat bayangan Randy bersama seseorang. Randy! Jerit Mary. Jeritan Mary tersebut sampai membangunkan orang tuanya. Bersamaan dengan itu, dari masjid terdengar azan subuh sudah berkumandang. Kenapa, Mer? Tanya Bu Warni. Randy, Bu. Aku melihat Randy pergi sama seseorang. Alis Pak Budi mengkerut. Itu Randy, Mer. Tunjuknya pada Randy yang masih belum sadarkan diri. Mary terdiam. Ia terus memikirkan apa artinya itu tadi. Mungkin kamu mengikau, Mer. Apa ia mengikau? Kenapa Randy belum bangun juga ya? Tanya Mary. Pak Budi menggeleng. Besok kita cari obat untuk Randy, jawab Pak Budi. Mary menghela nafas panjang. Ia ragu untuk menceritakan apa yang sebelumnya Randy alami. Takut kalau orang tuanya tidak percaya. Tapi akhirnya, setelah pertimbangan yang cukup lama, Mary pun menceritakan apa yang Randy alami tepat di malam sebelum dia menghilang. Suara? Iya ya, Randy terus-terusan bilang kalau dia dengar suara. Tapi aku gak dengar apa-apa. Aku menyesal ya. Andai aku gak ninggalin dia tidur, mungkin Randy gak akan seperti ini, ucap Mary. Pak Budi terdiam, dengan tangan yang memijit-mijit kepala. Sekarang terserah ayah, mau percaya atau enggak. Tapi apa ia orang normal berdiri dan diam saja di bawah pohon beringin? Aku rasa Randy kesurupan, sama seperti ibu waktu itu, ujar Mary. Helaan nafas dari Pak Budi terdengar. Ibu Warni menatap suaminya.
Ia tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Mary. Memangnya ibu pernah kesurupan? Ibu tanya saja ayah. Kan ibu dan ayah selalu nggak percaya sama kami, jawab Mary. Perdebatan itu berakhir kala Neni terbangun. Mary kembali merebahkan tubuhnya. Kepalanya terasa pusing. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Pak Budi pergi. Ia juga tak mengatakan apapun saat akan pergi. Entah kemanakah Pak Budi pergi. Ren, bangun ya. Maafin kakak karena udah ninggalin kamu tidur malam itu. Gumam Mary menatap wajah Randy yang mulai memucat. Sekitar pukul 8 pagi, Pak Budi pulang ke rumah bersama seseorang yang berpenampilan seperti ustadz. Melihat ada yang datang, Mary bergegas bangun. Perkenalkan Bu, Mer, ini Pak Yanor, guru mengaji di desa ini. Ujar Pak Budi memperkenalkan orang yang ia bawa pada anak dan istrinya. Mary mengangguk. Begitu pula dengan Bu Warmi. Ini Pang, orangnya yang ulun kisahkan tadi tuh. Ini anaknya yang tadi saya ceritakan. Kira-kira bisakah Pak Yanor melihat-lihatkan kenapa dia ini belum sadar-sadar juga? Insya Allah, ucap Pak Yanor. Pak Yanor duduk di dekat Randy. Ia juga menempelkan tangan kanannya di atas kepala Randy. Mulutnya membaca-baca doa. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucap Pak Yanor seraya mengusap wajahnya dengan tangan. Ada apa Pak? Tanya Mary. Ampun, maaf, baran ulun nah. Ulun pinanya kada kawa manui akan anak piani. Mohon maaf sekali Pak, saya sepertinya tidak bisa mengobati anak Bapak ini karena dia ini bukan sakit biasa, ujar Pak Yanor, membuat Pak Budi dan Bu Warni terkejut. Melihat raut wajah kedua orang tuanya, Mary dapat menyimpulkan arti dari ucapan Pak Yanor, yang sepertinya ada sesuatu yang tidak baik terjadi pada Randy. Bu Warni terduduk lemas. Tangannya menutup mulut. Bu Warni mulai terisak. Tapi saya bisa mencarikan orang yang bisa menyembuhkan anak Bapak, ujar Pak Yanor lagi. Tulung benar Pak Ai, tolong sekali Pak. Saya minta tolong sekali pada Bapak, ujar Pak Budi. Belum pernah Mary melihat raut wajah ayahnya sepanik itu sebelumnya. Inggih, iya, nanti saya bawa orangnya ke sini, ujar Pak Yanor. Pak Budi mengangguk, wajahnya tampak kusut. Amunkah itu, saya pulang dulu ya, mau mendatangi orangnya, ucap Pak Yanor berpamitan. Terima kasih banarlah Pak Yanor, ucap Pak Budi sembari menyelipkan sesuatu ke tangan Pak Yanor. Kada usah Pak, tidak usah. Ambil saja untuk Pak Yanor pergi ke rumah orang yang Pak Yanor sebutkan tadi, ujar Pak Budi. Setelah Pak Yanor pergi, Mary langsung menyerang ayahnya dengan berbagai macam pertanyaan. Akhirnya, mau tak mau Pak Budi pun menceritakan yang dikatakan Pak Yanor tadi pada anak gadisnya itu. Mary tertunduk mendengar cerita ayahnya. Berarti sekarang ayah percaya kan? Kalau rumah ini berhantu? Pak Budi menghela nafas panjang. Dulu, waktu awal-awal kami menempati rumah ini, semuanya baik-baik saja. Ayah ingat betul, dulu ayah sudah bekerja di kota dan hanya pulang seminggu sekali ke rumah ini. Suatu hari saat ayah pulang ke rumah ini, almarhum adik ayah pernah cerita kalau dia punya teman perempuan. Ayah kira gadis di desa ini dan sangat mendukungnya. Mengingat adik ayah itu tipe orang yang pemalu dan jarang bergaul. Dan saat dia mengaku punya teman, tentu saja ayah sangat senang. Tapi setelah dia bercerita tentang temannya, ayah mulai melihat perubahan sifat padanya. Dan waktu itu saat ayah pulang ke rumah lagi, ayah bahkan tak bertegur sapa dengannya. Dia seperti menghindar dari ayah. Ayah kira dia hanya sedang tidak mau diganggu, mungkin karena permasalahan cinta. Dan rasanya waktu itu sehabis Isya, ayah mendengar kakek dan nenekmu ribut-ribut di luar. Saat ayah keluar, ternyata adik ayah menghilang. Waktu itu hampir sampai satu kampung ikut mencarinya. Dia menghilang selama 2 hari dan akhirnya ditemukan di bawah pohon beringin, tempat di mana kami menemukan Randy.
cerita ayahnya. Setelah itu ia ditemukan. Ia terlihat lebih sering melamun. Dan saat ia menatap ayah rasa seperti ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Tapi ketika ditanya, dia hanya menggeleng. Dia menghilang beberapa kali, dan terakhir kami juga mengira dia menghilang. Tapi rupanya, dia ada di dalam sumur dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa. Kami menemukannya saat kami akan mengambil air dan melihat ember penimba itu tidak ada di dekat sumur. Dan pada saat kami melihat ke dalam, kami menemukannya. Ayah bilang almarhum adik ayah punya penyakit epilepsi. Pak Budi menggeleng, dan ia mulai menangis hingga bahunya berguncang. Jadi, sebenarnya adik ayah itu tidak punya penyakit epilepsi ya? Entahlah, orang-orang bilang begitu. Penderita penyakit epilepsi akan berakhir di air, kata mereka. Mary terlihat bingung dengan jawaban ayahnya. Saat akan bertanya lagi, tiba-tiba dari luar terdengar ada yang datang. Rupanya, Midah datang bersama ibu dan beberapa orang lainnya. Permisi, masuk ya? Masih belum bangun? Tanya ibunya Midah yang baru saja duduk. Bu Warni mengangguk. Mereka mengobrol, sementara Mary mengajak Midah untuk ke kamarnya. Mary menceritakan apa yang baru saja ayahnya ceritakan. Midah mendengarkan dengan seksama. Mer, jujur ya, setelah aku datang ke rumahmu hari itu, aku kan sempat ngobrol sama Randy. Nah, malamnya aku mimpi aneh. Ada perempuan natap aku, kayak marah banget gitu. Dia berusaha mencekik aku, Mer. Nah, setelah bangun, aku ngerasa leherku sakit, badanku panas, dan kepalaku pusing, Mer. Cerita Midah. Makanya saat jemput kalian untuk ngelayat kemarin, aku gak berani masuk ke dalam. Ini juga aku paksain, Mer. Mary menatap Midah. Sepertinya Midah tidak sedang mengada-ada. Dan setelah mendengar cerita kamu tadi, aku jadi mikir, apa jangan-jangan perempuan di mimpiku itu naksir sama Randy ya? Dan mungkin aja perempuan itu adalah perempuan yang sama dengan yang dulu pamanmu ceritakan pada ayahmu. Mary terlihat berpikir, tapi apa iya? Secara katanya yang ditaksir makhluk halus itu adalah orang yang bersih, polos. Dan Randy tidak sepolos almarhum pamannya. Randy malah orangnya suka gonta-ganti pacar. Apa iya ada jin yang menyukai laki-laki seperti Randy? Entahlah dah, aku jadi bingung. Sabar ya Mer, semoga Randy baik-baik saja. Di sisi lain, Assalamualaikum, ujar seseorang mengucap salam dari luar. Mary dan Midah keluar. Mereka mendapati Pak Yanor datang bersama seseorang. Bapak-bapak yang datang bersama Pak Yanor terlihat sangat berbeda dari orang-orang biasa. Mereka melihat bapak-bapak itu mendoakan air yang ada di dalam gelas, lalu mengusapkannya pada kepala dan sekujur tubuh Randy. Selang beberapa menit, yang awalnya wajah Randy sangat pucat, kini berangsur-angsur mulai kembali memerah. Pak Mahdi, sebut saja begitu. Beliau beranjak dan mulai berkeliling di dalam rumah. Setiap ruangan yang ada beliau masuki, hingga tibalah beliau di kamar ujung, yang merupakan kamar milik almarhum pamannya Mary. Amun kawa dibarasihi kamar nangini, rikat banar di sini. Banyak yang bagana jua di situ. Kalau bisa kamar ini dibersihkan. Di sini kotor sekali. Banyak yang tinggal di situ, ujar Pak Mahdi. Inggih, hari ini juga akan saya bersihkan. Anak ikam tuh dibawa orang ke Subalah sudah. Anakmu itu sudah pernah dibawa orang ke sebelah. Jadi kalau bisa jangan dibiarkan dia melamun sendirian. Sementara rumah ini, penunggunya tidak bisa diusir karena mereka sudah menyatu dengan tanah ini. Jadi, setiap malam Jumat, buatlah kopi pahit dan kopi manis. Letakkan juga panginangan berupa sirih kapur, gambir dan pinang di tengah rumah untuk mereka, agar mereka tidak mengganggu kalian lagi. Jadi kalian bisa hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Pak Budi mengangguk, pertanda ia sudah paham dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mahdi. Tapi anak ulun tuh kada apa-apa aja kalulah. Anak saya tidak apa-apa kan Pak? Tanya Pak Budi. Belum sempat menjawab,
Mary memanggil ayahnya untuk memberitahukan bahwa Randy sudah bangun. Mereka berkumpul memandangi Randy yang tampak kebingungan. "Kayak apa rasanya awak Ikam? Nyamanlah sudah?" tanya Pak Mahdi. Maaf Pak, saya kurang begitu mengerti bahasa Banjar," jawab Randy. "Bagaimana rasanya badanmu? Sudah enak kan?" "Kaki, pinggang dan seluruh badan rasanya pegal-pegal Pak." "Oh iya, saya juga mimpi dibawa seorang perempuan ke sebuah rumah besar." "Lalu kamu ngapain saja di rumah itu?" "Saya disuguhkan makanan dan minuman. Orangnya banyak di rumah itu Pak, dan semuanya ramah-ramah, baik-baik sama saya." Pak Mahdi mengangguk. "Kamu memang sudah diajak mereka ke alam sebelah. Untungnya kamu tidak terlalu lama di sana. Kalau cukup lama maka kamu tidak akan bisa kembali ke dunia ini lagi." Randy terperangah mendengar penjelasan dari Pak Mahdi. Ia menatap Mary dan ibunya bergantian. "Kalau ada apa-apa, kamu bilang sama aku ya Ren. Aku janji akan percaya sama kamu. Apapun itu," ujar Mary menatap adiknya tersebut. Randy tersenyum menatap kakaknya tersebut. "Jangan gitulah, geli tahu, biasa aja. Jangan sok perhatian begitu Kak," ujar Randy membuat Mary kesal. Seminggu berlalu setelah kejadian itu, dan apa yang disarankan oleh Pak Mahdi pun sudah dilakukan oleh keluarga Pak Budi. Benar saja, semenjak saat itu mereka sudah tidak pernah lagi diganggu. Ya, walaupun tidak sepenuhnya. Terkadang Mary, Randy, dan Nenny masih mendengar suara-suara aneh, namun tidak sesering dan separah dulu. Sekian. Demikianlah sebuah kisah dari Om Ras. Mari kita doakan Om Ras agar selalu sehat, supaya bisa lebih produktif lagi dalam menulis karya tulisnya yang berdasarkan dari kisah nyata di daerah Kalimantan. Tony FS mengucapkan terima kasih ya, tentunya buat Om Ras dan tentunya buat teman-teman yang setia menyimak kisah-kisah misteri di Tony FS ini. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah pengucapan dalam bahasa Banjar. Saya juga lagi belajar ya teman-teman ya. Saya pamit, mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai jumpa di kisah lainnya hanya di Tony FS.